Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Napak Tilas Wali tim PBK, kita akan ke Syekh Kuro di wilayah Karawang, tepatnya di Pulau Kelapa. Dan saat ini kita touring menggunakan motor. Titik awal perjalanan kita dari BIP Golden City di wilayah Bekasi Utara. Estimasi perjalanan kita sekitar 2 jam sampai ke Karawang. Yuk, sampai di mana nih Pak Tias? Sampai di jalur Mana Kang Jono? Alhamdulillah kita sudah sampai di Karawang. Kabupaten Karawang dulunya dikenal sebagai lumbung padi di Jawa Barat. Namun sekarang daerah ini telah bertransformasi menjadi kawasan industri terbesar di Indonesia. Karawang berasal dari bahasa Sunda yang kalau disingkat Kerawaan, artinya tempat berawa-rawa. Nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawa-rawa. Melalui piagam plat kuningan kandang sapi gede, Sultan Agung mengangkat singa perbangsa sebagai penguasa di Karawang dengan gelar Adipati Kertabumi IV. Pengangkatan singa perbangsa ini dipandang sebagai titik awal lahirnya Kabupaten Karawang, dengan singa perbangsa sebagai bupati pertama. Kita sudah mendekati wilayah Pulau Kelapa. Sejarah Syekh Kuro. Syekh Kuro adalah Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama, dan menurut Babat Tanah Jawa, pesantren pertama di Jawa Barat adalah Pesantren Kuro yang terletak di Tanjung Pura, Karawang. Pesantren ini didirikan oleh Syekh Hasanuddin, seorang ulama dari Champa atau yang kini disebut Vietnam, pada tahun 1412 Saka atau 1491 Masehi. Karena pesantrennya yang bernama Kuro, Syekh Hasanuddin belakangan dikenal dengan nama Syekh Kuro. Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin adalah putra Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Kuro datang ke Pulau Jawa, tepatnya ke Karawang pada tahun 1418 Masehi dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho yang diutus Kaisar Cina Cheng Tu atau Yunglo.
raja ketiga zaman dinasti Ming. Tujuan utama perjalanan Cheng Ho ke Jawa dalam rangka menjalin persahabatan dengan raja-raja tetangga Cina di seberang lautan. Armada tersebut membawa rombongan prajurit 27.800 orang, yang salah satunya terdapat seorang ulama yang hendak menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mengingat Cheng Ho seorang muslim, permintaan Syekh Kuro beserta pengiringnya menumpang kapal tersebut dikabulkan. Syekh Kuro beserta pengiringnya turun di pelabuhan Pura Dalam Karawang, sedangkan armada Cina melanjutkan perjalanan dan berlabuh di pelabuhan Muara Jati Cirebon. Lima tiga, 63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dari PBK sudah sampai di Makam Syekh Kuro. Mari kita ikutin kita. Let's go. Kita telusuri. Syekh Kuro mendirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Karawang, Kulon. Sekarang diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang bersama para santrinya antara lain Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putrinya dari Ki Gede Karawang, dan lahir seorang putra yang bernama Syekh Ahmad Karawang, yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki salah satu santri yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang, yang bernama Syekh Abdiullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Mudofah alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan, yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tanggo Syekh Bentong. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Syu Teo dan beliau mempunyai seorang putri bernama Syu Banci. Para wali, para nabi, para sahabat-sahabatnya sadayana kakaruna umar pungken kapi aku panjang Gusti Allah upacara panjang Gusti Rasulullah kadwanilana pun karamat iman sejati detesan kelakri sundagar pangkuan pajajaran jajaran manusia nu dibuka kumbe yang Prabu Siliwangi Tumbah Kangkung Jaya di jalanan kesusahan waran dan mungkin aya kalancaran suksesan lawan pangana nitip bendera gana nyawana sukmana rohanina jasmanina kaimanana sukmana tetap sukmana langgang tetap langgeng na ibar berkahna salamet anu kecapung kalian masing-masing keluarga untuk Bapak Samsul salamet di dina jalanan usahana salamet di perusahaanana salamet na kersaning Allah asahadu sahadat Sunda di sini kananggangan wadahna manusia di lawangan tumpang ngerasa alif madep di setengah hujan titisan zaman larang. Syukur alhamdulillah kita sudah sampai di Makbaro Syekh Kuro, tepatnya di Karawang ya.
kita bersama Bapak Sukar sebagai kuncen ya Pak. Kuncen di sini. Sedikit kita akan bahas histori atau cerita tentang Syekh Kuro ya Pak. Baik berdasarkan cerita rakyat ataupun babat sejarah di Karawang ini. Dari mulai sejarah Syekh Kuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sejarah Karawang itu kan Karawang itu sejarahnya sejarah padi ya, makanya Karawang disebut padi Karawang. Ya di sini nih sejarahnya Syekh Kuro. Titiknya di sini. Iya, titiknya di sini. Iya. Sebab sejarah yang punya sejarah itu adalah padi. Makanya ada sejarah. Silokannya Syekh itu asalnya Syekh juga asal dari padi. Sebab sejarahnya awang-awang Minang itu anak Sri Muda Anak. Makanya ada sejarah pemerintah yang kuasa Ratu Adil gitu ya. Ratu Adil itu padi. Indung yang agung Rama yang kuasa itu sejarahnya padi. Jadi pemerintah yang kuasa itu adalah padi sejarahnya. Yang menjalankan juga dari pemerintah yang kuasa kan Bapak Presiden sampai ke RT gitu ya. Itu yang menjalankannya gitu. Sejarahnya itu. Jadi sejarahnya memang sejarah manusia, isinya manusia ya. Manusia itu asalnya dari Sri. Dari sejarahnya. Jadi udah dari sejarah pewayangan juga sama. Dari pewayangan juga kan ya yang menceritakan sejarah ilmu padi sama. Makanya ada sejarah Numanangsal. Numanangsal itu baru satu bangsa. Sapukrem ya baru ada Sapuan gitu. Kalau oleh Mutani itu ya. Bang Sakri ada Sikian, ada bininya. Udah ada bininya. Biasa udah jadi beas, udah manfaat lah jadi beras gitu. Dibikin apa aja udah manfaat jadi beras. Di Pulasara kan di situ di Pulasara sejarah di Pulasara itu diperbaiki sejarahnya gitu. Makanya ada sejarah dari negara kita itu kan ciri-cirinya kan nasional, harus kenal dengan sejarah nasi. Makanya kalau isinya manusia itu ada Pancasila kan. Kalau manusia mah kalau makan itu harus sila. Pancasila itu pada isinya makan kita harus sila. Pada dasarnya ada Pancasila. Ada demokrasi Pancasila. Demokrasi buat bikin perempuan, kalau menghadapi nasi itu adalah harus demokrasi. Kalau Pancasila itu buat lelaki, bikin laki-laki. Kalau makan harus tidak baca ilmunya syahadat. Iya, disahkan dulu gitu. Iya, sejarahnya di situ. Ya memang kalau dibilang dari sejarah itu Gusti itu adalah yang haji. Iya, sejarahnya awal. Sejarah awal. Dari sejarah. Makanya ada sejarah Sangyang padi juga. ada sejarah Sangyang dan Sangyang juga dari padi. Sejarah itu yang punya sejarah itu adalah padi. Iya. Kalau ini kan Syekh Kuro sendiri. Nah kalau Syekh Kuro itu adalah undangan sebenarnya. Dari abad ke berapa? Ya nggak tahu itu masih. Iya ini mah masih hutan masih udah ada. Itu iya masih hutan udah ada sebab ini menuntut yang jadi sawah itu adalah rawa-rawa. Ini menuntut yang paling tinggi gitu. Di sini udah ada siri bata hutan geledegan masih hutan geledegan dari zaman mana kan gitu. Kita makanya nggak bisa menceritakan masalah itu karena sesepuh kita nggak ada yang tahu. Cuma ini ketemunya iya ketemunya masih hutan udah ada gitu. Iya ini masih hutan jadi bulutan bata lah. Iya ada siri bata di sini. Berarti ada orangnya kan gitu.
Ya, matangnya disebut Pulau Batak. Ya sejarahnya mah sejarah alam. Kalau juga kan sejarah alam. Satu bumi yang dipakai wadahnya. Kedua air yang menghirup-hidupkan isinya alam. Ketiga padi yang merelekannya. Keempat angin. Kelima yaitu matahari bibit api. Yang lima itu makanya dari sejarah pewayangan ada sejarah Pandawa Lima. Sejarah Pandawa Lima itu adalah sejarah alam. Itu isinya. Yang adanya di mana? Di kita kan. Iya. Air ada di kita. Dalam hormat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isun ngabruhi satu hune oranana pangeran Allah Nabi Muhammad san Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu syahadat sayang berang sayang putih sayang bumi sayang langit sayang raja manusia nu hurung di tanah Melayu nu herang ratna kancana nyaing tunggul ning ulung nyaing rejeg ning usi nyaing di buana panca tengah nyaing nyekel ilmu pusaka Karawang sakarawakna gubragna ka alam dunya ibu mi putra sadayana nya anjeunna ti induna nu ngandung ti bapana nu ngoiga taina nyuhun rahmat barokahna ieu jarahna ka makam Syekh ieu nya ieu sejarah indung nu agung Rama nu kawasa nyun dibuka ku Mbah Syekh Kuro nya anu dibuka ku Mbah Eyang Prabu Siliwangi ku Mbah Prenggong Jaya nya anu dibuka sejarah lalakon buhun nya anjeunna nyuhun rahmatna ibarna berkahna nukeun sani Allah. Jadi sejarah Karawang itu sejarah penjembaran. Ya, sejarah penjembaran karena di situ kan sakrawaknya urang teh gubragna ka alam dunya teh ti indung nu ngandung bapa nu ngayuga. Nah, sadayana ge mantenang ti indung yang ti indung nu ngandung bapa nu ngayuga kan gitu ya. Semua orang ya dari ibu bapak. Iya. Makanya di sini sejarah Karawang itu larinya ke situ dari ibu dan bapak sejarahnya. Makanya ada sejarah merah putih itu. Iya. Merah itu darah ibu, putih darah bapak. Jadilah kita ini semua kan gitu. Makanya kalau darah mah semuanya merah. Karena ibu mah punya gelar suka datang bulan, jadi gelarnya merah gitu. Punya gelar merah karena kalau istri mah suka datang bulan. Putih makan bapak ya merah putih itu ada sejarahnya sejarah ibu bapak. Iya. Sejarah ibu bapak makanya di sini sejarah penjemaran namanya sejarah penjemaran ya kita udah dari sejarah Sadat Karawang juga gitu. Itu kubrenya kalam dunia itu dari ibu dan bapak. Nah, yang mempunyai sejarah adalah Sunda untuk keseluruhan bukannya orang Sunda saja. Untuk keseluruhan syahadat Sunda kan ada syahadat Sunda. Syahadat Sunda teh gimana, Pak? Syahadat Sunda. Asyhadu syahadat Sunda titis mili kalanggengan wadahna manusia di lawangan kupang rasa alit ngadeg di satengahing jagat titisan udal buana titisan zaman larangan nu aya di buana panca tengah kagungan bumi alam kagungan Siratu Sunda ya isun umat Siratu Sunda nu di imamanana ku Imam Mahdi nu di ratuanana ku Ratu Adil ditutupna ku wali tunggal bumi tunggal langit tunggal pangeran nu mere jalana tunggal Allah nu ngaibaranana tunggal manusia manu ngajalankeunana tunggal pangawasa nu kawasa. Jadi urang satunggal teh tunggal nu kawasa. Urang teh daya teh upaya nging Allah nu kawasa. Gitu nya. Nah, jadi didinya jadi satunggal. Bah, ada penjabaran ini enggak, Pak? Kan ada syahadat api, syahadat angin gitu, Pak. Enggak ada itu. Iya. Mantap soalnya nih, Pak, penjabarannya kita. Syahadat yang biasa gitu. Sebab betul. Sejarahnya itu adalah yang 5 yaitu sejarah yang 5 itu ya Allah ya pangeran itu. Kalau ini maaf ya. Kalau yang dibilang pangeran itu adalah air. Itu sejarah manusia ya. Ya 4 unsur lah ya. Disebut Allah itu adalah angin. Gitu. Allah itu napasnya. Angin. Iya, makanya adanya di kita semua. Nah, Allah yang menghibari kan di situ juga. Yang kawasa adalah padi sejarah. Yang kuasa itu padi.
Makanya ada pemerintah yang kuasa padi, tuh sejarahnya ke situ. Yang menjalankan tugas dari pemerintah yang kuasa adalah Bapak Presiden. Dikuasai sama orang yang kuasa. Ada presiden. Menjalankan tugas dari Ratu Adil adalah presiden. Sampai ke RT. Itu. Ya, Ratu Adil, padi sejarahnya. Bah, kalau ininya bah, padi. padi itu apakah Siloka emang padi beras atau padi ada Sejarahnya padi sendiri itu? Kan di situ ada Allahumma yang Maha Agung, yang mempunyai sejarah itu padi Huma zaman dulu, padi yang dulu padi Huma. Makanya Huma. di situ ada Allahumma, diterapkan dari Al-Qur'an, Allahumma Sayyidina Muhammad itu. Itu iya sama sejarahnya di tanah Mekah juga sama gitu. Enggak beda-beda ya, cuman memberikan sejarah ke tanah Arab kan tulisannya Arab, bahasanya Arab. Iya sama, sejarah Sunda sama. Bah, ada pesan kah bah buat kita bah? Apa pesan-pesan lah? Ya pesan-pesannya ya kita harus barokah ya kita ya, kalau dari jalan manusia ya di jalan manusia itu kita itu makan nggak boleh sambil berdiri ya, minum nggak boleh sambil berdiri ya, makanan jajanan juga harus duduk gitu. Kalau makannya harus pegang Pancasila, harus sila gitu. Kita baca ilmunya syahadat gitu. Sebab Pancasila itu ilmu dari ilmu syahadat, jamu selayang kalimu sabda, kalau itu sejarah pewayangan mah itu iya. Kita baca syahadat. Kalau istri ya harus emok, biasa pakai kopiah, pakai itu kita sujud gitu. Jadi makanya jarang-jarang yang tahu ya, memang munculnya belakangan tahun 71. Kita itu ketemu sama Indung yang Agung Rama yang Kuasa membuka jalan manusia itu tahun 71. Dia mempunyai sejarah keluar ke alam dunia, membuat wadah Abah Dalim yang cucuk sama kita gitu ya. Oh berarti ini sejarah yang benar gitu. Jadi kita cucuk terus benar yaitu tahun 99 membuat rumah saya waktu dia masih keliling ngalalakon gitu ya, masih ngalalakon tapa-tapa ya di Jatiluhur, di Kuta Tandingan, di mana-mana gitu. Dia itu kan mengatakan saya nanti mau bikin rumah 10 kali 20. Sejarahnya di Sukamulya Cikampek ya. Membuat rumah 10 kali 20 itu tahun 1888. Apa-apa udah disebutin. Saya mau bikin toko, nggak belanja katanya. Padahal kan sumur awi sumur mustika alam, ada sumurnya. Sejarah deh bikin sejarah manusia. Sebab sejarahnya manusia mah belakangan. Jelek bumi, jelek langit, jelek setan, jelek manusia. Makanya manusia mah belakang. Makanya ini ya, sejarah-sejarah para wali kan belum dibukakan ini sejarah manusia. Sebab alamnya masih alam batur gitu. Alam batur gitu. Makanya bikin sejarah belum dibukain gitu. Jadi muncul lagi belakang dibuka jalan manusia. Yaitu sejarahnya dari tatanya. Nggak boleh sirik, bidik, jahil, ya gitu. Iya, ya kalau jadi manusia kan suruh benar. Nah, ya kita juga belajar, nggak udah bisa enggak. Cuma belajar kan. Kencingnya harus jongkok, kan. Berapa enggak coba? Ya, kita belajar kencing jongkok. Makanan jajanan lah gitu. Harus duduk, minum harus duduk. Kalau makan nasi 2 kali, makan nasi biasa mah 2 kali, pagi sama sore. Yang baca syahadat, tapi wudhu bisa, wudhu kan termasuk makanan gitu. Kalau kita udah makan juga nggak apa-apa, makan wudhu mah gitu. Walaupun nasi juga mau wudhu, mau atau apa tuh kupat yang jajanan, jadi termasuk jajanan itu.
bisa gitu, bisa. Bah, kalau Walaupun itu bah, nasi juga gitu. kita bahas papat 5 pancer bah, bisa. Kayaknya cocok nih kayaknya kalau terus Sunda. Kopat 5 panjer mainnya di sananya matahari. Ya, di sananya yang membuat sejarah di kidul. Kan wiwitan wetan itu adalah siapa? Bapak matahari, dari sejarah alam juga bapak ya. Kakek di kidul, ya kakek di kidul, ibu di kulon, kalau nenek di kaler, kalau di sini Ratu Adil gitu. Ratu Adil. Iya, Ratu Adil bumi. Iya, bumi. Kalau di sana kan Mbah Langlang Buana. Siapa yang Mbah Langlang Buana? Ya angin. Dia ada di atas mah. Gitu. Makanya yang 5 itu, yang 5 yang ada di kita. Ya adanya di diri kita. Di diri kita semua. Iya. Iya, kata 5 panjer itu. Ya disebutnya kalau di kidul kan Mbah Jakatruna yang mengumpulkan ilmu sejati di manusia, ya, yang di kidul gitu. Ya apa, air kan bijinya dari kidul, air juga tuh. Lari ke sana ke Ibu Ratu Ratna Wulan, yang bulan kan gitu, Ibu Ratu Ratna Wulan. Kalau malam kan, kalau di Kulon mah udah malam kan, malam bagian Ibu Ratu Ratna Wulan. Kalau di Kaler Ibu Sari Rasa Umar Maya Jadi Sukma, yaitu garam. Oh gitu. Iya, Umar Maya. Iya, betul. Ibu Sari Rasa. Ibu yang Sari punya Rasa rasa yang siapa? garam. Iya. Ya air juga. Air juga ya. Iya. Makanya nenek. Jadi ke situ larinya mah yang itu aja, yang 5 tuh. Jadi itu yang 5. Yang 5 yang punya sejarah. Makanya di sejarah bahwa yang ada sejarah Pandawa 5. Iya, yang 5 itu yang ada di diri kita. Gitu. Ya Sekuro itu suruh yang sejero-jeronya diri kita itu siapa dan adanya kita itu. Orang-orang anak maring isun ya ingat ke mana-mana cenaya di manusia ya itu yang 5. Yang 5 itu ada di diri kita, sejarah alam. Makanya sejarah alam. Iya, makanya Karawang padi Karawang. Pangkal perjuangan Karawang yang mempunyai perjuangan ya itu wali tunggal. Dia mah udah setunggal. Kita mah boro-boro kan gitu. Nah, walaupun kita bisa ngomong gini nggak setai koko-kokonya aja wali. Cuman bisa ngomong doang gitu ya. Nggak setai koko-kokonya wali. Kita mah cuman tahu ngomong sejarah doang. Belajar ya, kita juga belajar. Sama-sama belajar, Pak. Dapat dari pengetahuan Indung Agung Raman Kawas yaitu padi. Padi itu membuat wadah jadi orang sekarang. Yang kecucuk galurnya kepepaya tapaknya sama pasukar gitu. Iya, jadi ya tahu dari mana kalau nggak ada dari situ. Makanya kita yakin ya kita juga maju. Oh iya benar. Jeru-jerunya. Dagangnya ke situ. Ya dulu mau orang dulu mah orang anak mari bisa. Ya, kata Sekuro, saya mah udah kemana-mana, ada di diri kamu kan gitu. Jadi adanya di sini ya sejarah itu ya alam. Sejarah alam. Iya baca diri. Ya baca diri. Orang anak mari itu. Alhamdulillah sedikit sebelum sejarah sudah disampaikan oleh Abah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau berkah untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin. Intinya jangan lupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Kuro dan istrinya Ratna Sondari beserta Syekh Bentong berada di Desa Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang untuk menyebarkan agama Islam dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di Pulau Bata, Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai dengan sekarang. Syekh Kuro meninggal dunia di Karawang dan dimakamkan di Pulau Bata. Sebelum meninggal dunia, Syekh Kuro berwasiat kepada santri. Wasiatnya, ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin dan anak yatim duapa. Makam Syekh Kuro dan Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Sumareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Salam terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih ucapnya. Saya berasa tanggung jawab ini. Gitu aja dari Macan Putih. Allah. Raden Sumareja alias Ayah Zin alias Pangeran Samri dan Syekh Toha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita telah berziarah ke Makbaro Syekh Kuro. Syekh Kuro itu silokanya kita kuro, baca apa yang dibaca, ngaji ke diri kita bahwa segala sesuatunya ada di diri kita, dan perjalanan kita semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Baik dari ilmu dan kita paham atas historikal atau sejarah dari Syekh Kuro itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut perjalanan kita ziarah di wilayah Karawang. Tepatnya kita akan ke Gedung Bundar Syekh Kuro.